Nah, kalau ternyata ditemukan gangguan pendengaran pada bayi atau anak, apa bisa disembuhkan? Nah, begini Mas Tora, yang kita kemukakan di sini tadi, eh, gangguan pendengaran itu sebenarnya kalau garis besar aja ya ada dua. Gangguan pendengaran yang berhubungan sama hal-hal mekanik, itu artinya sama daun telinga kita, sama lubang telinga kita, misalnya ada kotorannya ya jadi sulit mendengar, atau tulang pendengarannya rusak, itu hal-hal mekanik. Nah, tapi ada juga yang berhubungan dengan saraf. Nah, saraf dibandingkan dengan yang mekanik tadi kita sebutnya konduktif ya, tuli konduktif. Kalau yang saraf ya tuli saraf. Itu tuli saraf itu relatif lebih sulit disembuhkan. Bahkan saat ini belum ada istilahnya obat, makan yang diminum yang memadai, atau tindakan operasi yang bisa mengembalikan ke awal, itu enggak. Jadi memang screening ini kita ingin melihat terutama kalau ada gangguan pada saraf pendengaran. Nah, tadi kalau gangguannya saraf pendengaran, itu saya selalu mengibaratkan seperti gini, seperti TV. TV kita nggak nyala, Mas Tora. Terus kita bawa ke tukang repair TV, dibongkar TV-nya, komponennya nggak ada yang rusak. Nah, tapi dibalikin ke rumah kita, taunya nggak ada listriknya, dicolokan itu listriknya nggak nyala. Nah, itu gangguan pada saraf. Jadi, mau diapain, mau di repair TV-nya nggak bisa, mau diganti, nggak, listriknya yang nggak nyala. Nah, itu kita menyasar screening itu untuk melihat apa ada gangguan saraf nggak. Karena bayi-bayi yang baru lahir, kalaupun ada gangguan pendengaran, itu biasanya sesuatu yang sifatnya dibawa dari lahir. Namanya tuli kongenital. Jadi bawaan lahir. Nah, itu biasanya melibatkan saraf tadi. Oke. Nah, kita tahu kalau saraf tadi sulit kan, jadi lebih baik kita mengetahuinya sejak awal gitu. Jadi kita bisa merencanakan kira-kira akan apa nih tindakannya atau rehabilitasinya. Kalau sulit disembuhkan kan kita tentunya harus memikirkan gimana caranya anak ini berkomunikasi nanti gitu. Nah, gitu kira-kira, Mas Tora. Nah, kalau untuk anak-anak bayi yang normal, oke, apa yang bisa menyebabkan gangguan pendengaran nanti pada saat mereka berkembang? Nah, kalau mereka, nah ini berbeda nih. Kalau tadi kan kalau dari lahir ada, biasanya dari bawaan. Kalau mereka sudah berkembang, sudah bagus nih, pendengarannya bagus, kesananya, nah itu bisa karena penyakit pasti. Penyakit yang sering menyebabkan gangguan pendengaran, itu pada anak itu kejang. Baik kejangnya karena biasa kan anak, orang kita bilangnya step. Biasanya karena demam tinggi, anaknya kejang, pada saat kejang itu oksigen terganggu ke saraf pendengaran kita, saraf pendengarannya rusak, nah dia tidak bisa mendengar. Atau trauma itu misalkan jatuh gitu. Tetapi yang paling sering itu karena kejang, baik kejang yang karena tadi karena demam atau kejang yang lain, misalnya dia ada penyakit epilepsi, kejangnya cukup lama, tidak mendapatkan penanganan yang baik, nah itu juga bisa berpengaruh ke saraf pendengaran. Jadi memang sebaiknya kalau Bapak Ibu di sini mengalami tetangga keluarga dengan kondisi kejang, sebaiknya setelah itu diperiksa pendengarannya. Atau karena obat, misalnya ada beberapa obat tertentu yang bisa menyebabkan kerusakan saraf pendengaran. Misalnya salah satu obat yang digunakan pada pengobatan TBC paru-paru. Nah, itu adalah salah satu obat yang bisa membuat saraf pendengaran kita terganggu. Atau yang terakhir itu ini penggunaan expose sama suara yang keras, baik itu menggunakan ini atau kita menonton konser. Nah, itu